Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Anisatul Mahfiroh dengan NIM 255401110427. Mahasiswa PPG tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sudah sarapan? Sudah. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Sehat. Oke, sebelum Bu Nisa memulai pembelajaran kita pagi ini ya, silakan untuk ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini supaya jalan dengan lancar, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma Warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke, Bu Nisa absen terlebih dahulu ya. Amida Dwi Septiana. hadir. Oke. Angelika Herenda. Hadir. Hadir. Azia Ladian. Bama Alvaro. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Oke, boleh berdiri terlebih dahulu semuanya. Indonesia tanah airku, tertumpah darahku. Oke, boleh duduk kembali. Jadi, kita kan hari ini akan membahas tentang amanah dan jujur. Nah, sebelum kita membahas amanah dan jujur, kita akan mereview materi yang minggu kemarin. Ada yang ingat kemarin kita membahas tentang apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu apa sih artinya iman itu? Masih ingat? Percaya atau meyakini dengan sepenuh hati. Kalau beriman kepada kitab-kitab Allah, tandanya kita harus mempercayai semua. Betul. Kita masih ingat berarti ya? Alhamdulillah. Oke, nah sekarang di minggu ini kita akan membahas tentang materi amanah dan jujur. Kira-kira Bu Nisa mau tanya terlebih dahulu nih. Kalian hari ini tadi apakah sudah ada yang jujur? Sudah. Coba sebutkan perilaku jujur yang sudah kalian lakukan hari ini apa aja? Contoh, ada yang mau angkat tangan? Misal, jujur kalian, Bu saya tadi ke kantin, saya beli kemudian kembalian ada 2.000 harusnya 1.000, saya kembalikan 1.000. Itu kan sudah contoh jujur. Kira-kira kalau kalian apa? Menemukan uang di jalan. Menemukan uang di jalan. Kemudian apa yang kamu lakukan? Tidak mengambil uang itu. Lalu dikemanakan uangnya? Dikembalikan di tempatnya atau diamalkan. Diamalkan, boleh. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni diharapkan kalian semua mampu memahami bagaimana sih sikap amanah dan jujur ya. Kemudian bisa mengaplikasikan sikap atau sifat amanah dan jujur dalam keseharian kalian. Kemudian kalian juga bisa menganalisa kira-kira kalau ada suatu masalah, kalian bisa menentukan sikap bagaimana kalian yang seharusnya. Contoh kalian menemukan suatu kasus di sekitar kalian atau bahkan kalian sendiri yang mengalaminya. Ya, sebelum Bu Nisa mulai materinya, kita ice breaking dulu kali ya. Ya, siap ya? Bu Nisa sekarang mau semuanya berdiri coba. Berdiri, silakan kalian taruh suatu benda di tengah-tengah meja kalian. Apapun benda yang bisa kalian raih dengan mudah. Dengarkan instruksinya Bu Nisa. Kita mulai. 1, 2, 3. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sakit? Sikut? Ya. Oke. Sikut? Sekat? Sikat? Siapa pemenangnya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, boleh duduk kembali ya. Oke, sudah bisa kita mulai, sudah semangat ini ya, sudah fokus. Oke, nah, di sini kita akan membahas tentang amanah dan jujur. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang amanah dan jujur? Ada yang tahu jujur itu apa? Berperilaku atau berkata apa adanya. Nah, di sini jujur dan amanah adalah dua nilai penting dalam ajaran Islam. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai, kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik di sekolah, di masyarakat, maupun di lingkungan sekitar kalian.
kalian. Karena apa? Ketika kita memiliki sikap yang positif, orang akan lebih suka sama kita, akan lebih nyaman. Nah, di sini definisi amanah itu adalah yang pertama secara bahasa adalah janji. Kemudian titipan atau sesuatu yang dipercayakan orang kepada kita. Nah, secara istilah amanah yakni sifat jujur tulus hati bertanggung jawab dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan. Misal contohnya ketika kalian diberikan amanah, biasanya ini sering ya kasus di kelas-kelas kalian pulpen yang banyak hilang. Nah, ya. Biasanya kalau ada orang yang sedang meminjamkan pulpen, pensil dan lain sebagainya kepada kalian, ya harusnya dijaga dengan baik. Jangan sampai dihilangkan. Nah, selanjutnya di sini penerapan sifat amanah dalam keseharian itu ada 3 poin. Pertama, amanah kepada Allah dan amanah kepada Rasul. Contohnya ada yang tahu kira-kira amanah kepada Allah dan Rasulnya itu apa coba? Rajin beribadah, melaksanakan amal soleh yang terkait dengan Allah, menghindari larangannya dan menjalankan perintahnya. Betul. Untuk yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Kita itu hubungan ada 2, hablum minallah dan hablum minat. Nah ya, kalau hablum minallah seperti tadi hubungan kita dengan Allah. Kalau hablum minannas itu antara kita dengan sesama manusia. Kita hidup tidak akan bisa hidup sendiri, ya apa enggak? Ya. Selanjutnya amanah terhadap diri sendiri. Nah, ini kayaknya hal sepele tapi masih banyak yang melanggar ya. Contoh, amanah terhadap diri sendiri itu apa sih? Ada yang bisa menyebutkan? Menjaga kesehatan. Terus ada lagi? Makan tepat waktu. Terus apa lagi ada yang tahu? Bijak dalam memilih makanan. Intinya, amanah pada diri sendiri itu adalah kita harus pintar-pintar dalam menjaga semua yang ada pada diri kita. Karena apa? Semua ini mulai dari yang terlihat sampai yang tak terlihat, organ-organ di dalam, semuanya pemberiannya siapa? Allah, betul. Namanya sudah titipan dari Allah, kita harus menjaganya dengan baik. Dari sini ada pertanyaan? Tidak. Nah, di sini ada dalil yang mendasari kenapa sih kok kita sebagai umat muslim harus bersikap amanah atau memiliki sifat amanah. Kita baca bareng-bareng langsung ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ada yang mau membaca artinya? Oke, boleh. Ayo Sera. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan Intinya adalah dalam Quran surat An-Nisa ayat 58 ini, Allah memberikan perintah kepada kita, ya, hambanya, untuk menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Jadi harus menjaga titipan apapun itu. Amanah itu kan sebuah titipan, ya kan? Selanjutnya kita bahas tentang jujur. Sebelum lanjut ke jujur, sudah paham amanah? Sudah. Kalau begitu kita lanjut ke jujur ya. Nah, jujur ini dalam bahasa itu artinya lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Kalau dalam bahasa Arab itu asidik. Artinya apa? Benar, berkata benar. Secara istilah kesesuaian antara lahir dan batin, kemudian ucapan dan perbuatan. Intinya kalau jujur, hati dan ucapan semuanya satu suara ya, satu kata, lain di mulut, lain di hati. Ada istilah seperti itu kan? Biasanya orang-orang yang suka bohong, misal dalam hatinya, aku sebenarnya tadi belum makan sih, tapi tadi waktu Bu Nisa tanya, aku bilang sudah sarapan. Nah, itu adalah contoh ketidakjujuran yang dari hal kecil. Intinya pesannya Bu Nisa, dalam keseharian kalian, dalam semua kegiatan kalian, terapkan sikap jujur dan amanah. Siap semuanya? Siap. Bu Nisa akan membagi kelompok ya, ada 6 kelompok. Akan Bu Nisa tunjuk ini kelompok kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 dan kelompok 6. Jadi nanti akan Bu Nisa bagikan sebuah lembar kerja peserta didik. Ini dikerjakan secara berkelompok ya. Nanti satu kelompok akan mendapatkan 1 lembar kerja ini ya. Silakan berdiskusi. Nanti akan Bu Nisa putarkan video terkait ilustrasi bagaimana amanah dan jujur. Nanti silakan kalian menjawab pertanyaan yang ada di sini, ya. Dan di situ juga ada perintah untuk mencari dalil yang sesuai dengan ilustrasi video yang akan kalian tonton nanti. Paham? Nah, setelah kalian selesai mengerjakan ini, silakan kalian membuat infografis ya.
terkait tentang materi amanah dan jujur. Membuat infografisnya secara digital. Silakan kalian boleh dipakai HP-nya, smartphone-nya untuk kalian buka aplikasi Canva ya. Di situ sudah banyak sekali contoh-contoh template yang bisa kalian pakai ya. Jadi satu kelompok mengumpulkan satu infografis dan mengumpulkan LKPD. Nanti setelah selesai semuanya, kalian akan presentasi di depan ya, dan kelompok lain nanti akan memberikan saran ataupun tanggapan yang baik dan sopan. Boleh mengkritik tapi kritikan yang membangun. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, langsung Bu Nisa bagikan ya. Iya, sama-sama. Oke, silakan boleh dikerjakan. Untuk video yang pertama, silakan di semuanya perhatikan di sini ya. Oke. Bagaimana kau merasa akan sebenarnya ini kok cuma beli lah, coba BS, makan udah dong. Sudah nangkap maksud ceritanya? Silakan boleh dijawab pertanyaannya. Nanti ketika sudah LKPD lembar pertama selesai, nanti akan Bu Nisa putarkan video yang kedua ya. Oke, Bu Nisa kasih waktu untuk mengerjakan LKPD 1 hanya 5 menit ya. Dan silakan dibagi tugasnya per kelompok. Ada yang mencari dalilnya, ada yang mencari jawabannya. Dalilnya itu ditulis sama Arabnya. Iya dong, Arab dan artinya. Bisa? Bisa, Bu. Oke, itu sudah bagus. Iya. Bisa, sudah. Boleh, mau pakai dalil ini boleh, mau pakai browsing yang lain boleh ya. Jadi Bu Nisa bebaskan untuk kalian sumber pelajarannya, sumber ajarannya tidak hanya dari buku. Diperhatikan video yang kedua. Nah, silakan untuk kalian kerjakan LKPD kedua ya. Bu Nisa kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Bisa? Boleh pakai bahasa kalian sendiri dikembangkan, boleh. Oke, sambil menunggu kalian mengerjakan LKPD kedua, akan Bu Nisa tuliskan apa saja yang nanti akan kalian cantumkan di infografis ya. Oke. Dalam satu infografis itu sudah mencakup amanah dan jujur, ini sudah? Oh iya, benar. Oke, boleh. Mungkin ada yang sudah selesai mengerjakan LKPD 2, boleh langsung untuk mengerjakan infografis ya. Oke. Boleh bagi tugas, silakan. Ada yang mau mengerjakan infografis, ada yang mengerjakan LKPD, melanjutkan LKPD 2, boleh. Ada yang mencari materi untuk infografis, juga boleh. Silakan semuanya membagi tugas tiap kelompok, nanti akan Bu Nisa nilai kinerja ketika kalian bekerja dalam kelompok ya. Oke, mohon perhatian sebentar. Nanti ketika kalian sebelum presentasi, silakan untuk mengirimkan hasil diskusi kelompok kalian berupa LKPD dan infografis, dikirim ke Bu Nisa. Boleh yang ini kalian foto kemudian dikirim ke Bu Nisa. Nanti ditulis nama kelompoknya. Ketika kalian presentasi akan Bu Nisa tampilkan di Smart TV di sini hasil kerja kelompok kalian. Bu Nisa kasih waktu 15 menit cukup? Untuk presentasinya boleh diwakilkan satu kelompok itu 2 orang minimal boleh. Atau 3 orang boleh. Mau trio boleh. Mau semua orang juga boleh. Sudah bisa infografisnya? Tinggal contoh sikapnya. Oke. Contoh sikap dan hikmahnya sudah? Hikmahnya sudah dibahas. Oke, sip. Boleh. Infografisnya sudah sampai mana? Sampai Contoh. Oke, kurang hikmahnya ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau mungkin ada yang belum selesai, sambil menunggu, silakan mungkin ada yang sudah siap presentasi? Boleh, siapa yang cepat dia dapat? Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini, kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama, kami ingin mempresentasikan tentang dari video yang tadi ditayangkan. Yang pertama, yaitu video tentang kejujuran.
Berikut ini adalah hasil dari diskusi kami terhadap ilustrasi video yang kedua, yaitu berupa amanah, yaitu perilaku Sarma Adidantono, yaitu tidak amanah karena tidak bertanggung jawab terhadap barang yang diamanahkan atau dititipkan oleh orang lain. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya. Dari penyampaian presentasi teman-teman dari kelompok 3. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis perilaku. Budi mendengarkan amanah dari ibunya untuk selalu bersikap jujur, sehingga Budi berniat mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Selanjutnya, presentasi infografis dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang jujur dan amanah. Jujur dan amanah adalah dua nilai penting dalam ajaran Islam dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Bamal Faradiansa. Saya Jasmine Zafira Setiawan. Saya Kayla Zeki Anelita. Kami bertiga mewakilkan kelompok kami, kelompok 2, yang akan mempresentasikan hasil lembar kerja peserta didik yang bermaterikan amanah dan jujur. Dalil dari bacaan tersebut ialah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kami akan mempresentasikan hasil infografis yang sudah dikerjakan oleh kelompok kita yang bertemakan amanah dan jujur. Sebelum saya tutup presentasi dari kelompok kami, apakah ada saran? Silakan, boleh, nggak apa-apa. Yang penting, oke, boleh. Kelompok 3 sebutannya pada ilustrasi video pertama dan kedua. Ya. Hukuman berupa apa yang didapat di dalam akhirat jika mengikuti kata temannya. Karena tadi di presentasi tersebut, di LKPD tersebut, itu tertera konsekuensi dunia. Terlihatnya seperti itu. Oke, boleh silakan dijawab. Budi dapat terhindar dari rasa bersalah dan Budi akan dipercayai banyak orang. Dan yang terjadi jika Budi melakukan saran temannya, Budi akan mendapat dosa. Budi akan terus merasa bersalah dan tidak ada yang mempercayainya. Bisa menengahi ya. Jadi intinya maksud Bama adalah apa yang didapatkan Budi itu ketika dia melakukan hal yang sebaliknya, ya. Yang benar tadi Bama menyampaikan bahwasanya dia akan mendapatkan dosa terus kemudian nanti dia akan diadili di hari akhir nanti ketika dia tidak berubah atau bertaubat. Sudah bisa menjawab pertanyaan Angel? Sudah bisa. Boleh silakan diakhiri. Sekian presentasi dari kelompok 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak keringat dingin ya, dapat pertanyaan yang luar biasa juga ini ya. It's okay, Bu Nisa akan lebih suka sekali kalau kalian bisa menghidupkan suasana dengan pertanyaan-pertanyaan. Walaupun tidak pertanyaan, misal memberikan kritik dan saran terkait hasil diskusi atau hasil infografis mereka, boleh sekali. Oke, silakan, ada yang mau mengajukan diri? Oke, sana dulu, silakan. Kelompok 6, silakan maju terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Dalil yang terdapat pada video kedua tentang amanah, yaitu Diperhatikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan infografis tentang amanah dan jujur yang sudah kami kerjakan. Istilah dari jujur mengacu pada sikap lurus hati, tidak berbohong. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada kritik dan saran? Sudah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang berapa kelompok? Kurang 2 ya? Oke, sini dulu. Silakan presentasinya di sebelah sini. Oke, di sini pertanyaan analisis yang ke-1, yaitu analisis perilaku. Jawaban kelompok saya adalah Budi. Dia ingin selalu jujur dan ingin mengembalikan dompet tersebut kepada si pemilik. Dalil yang sesuai dengan video tersebut yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa ahlihim ra'un. Artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 8. Dan di sini kita ingin membacakan
jujur, dan amanah. Yang pertama, pengertian amanah. Amanah berasal dari bahasa Arab al-amanah, yang berarti kepercayaan atau sesuatu yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Oke, bagus. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang tidak ditanyakan? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, terakhir ya, tinggal satu kelompok saja. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Sudah ngirim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. An-Nisa, ayat 58. Selanjutnya, kami akan lanjut ke infografis kami yang bertemakan amanah dan jujur. Pengertian jujur. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada kritik maupun Oke, silakan. Janetra. Kelompok 4 itu misalnya. Maksud dari menjaga fisik orang lain. Menjaga ketertiban fisik itu apa? Oke, boleh dijelaskan kelompok 1? maksud titipan fisik adalah titipan fisik berupa barang yang kita berikan kepada teman. Jadi yang dimaksud adalah barang yang berupa fisik, bukan sekedar hanya kepercayaan berupa ucapan. Oke, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa buat kalian semuanya, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Sangat menarik semua presentasinya. Kemudian kalian sudah baik dalam penyampaiannya, ya. Mungkin hanya beberapa ada kesalahan sedikit-sedikit, it's okay, tidak apa-apa. Namanya manusia, tempatnya salah. Yang penting kita mau memperbaiki diri. Oke, kayaknya sudah mulai bosan ya. Kita ice breaking lagi mau? Konsentrasi. Menjauh, menjauh, dekat, jauh, jauh, mendekat, mendekat, jauh, 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 tangan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh kembali ke tempatnya kalian masing-masing. Sudah semangat semuanya? Bu Nisa ingin tahu sudah sejauh mana sih pengetahuan kalian atau pemahaman kalian dari materi yang kita bahas hari ini. Ya, silakan kalian keluarkan HP-nya. Nanti akan Bu Nisa berikan barcode. Silakan kalian scan dengan HP kalian. Dan nanti akan muncul permainan, yang mana permainan tersebut akan ada 10 pertanyaan terkait dengan amanah dan jujur. Oke, ini individu. Boleh silakan di-scan. Sudah masuk semua? Belum, oke. Boleh mulai. 1 kali scan ya. Yang sudah berhasil boleh langsung dikerjakan. Jangan lupa diberi nama. Sudah berhasil semua? Sudah, oke. Silakan dikerjakan. Juara 1 Marcelio. Juara 2 Cinta. Juara 3 Erika. Angel, Hanfia Irba. Nah, yang 90% ini berarti ada yang salah satu. Ya. Berarti alhamdulillah sudah hampir semuanya memahami berarti ya. Karena yang kecil nilainya itu mendapatkan 80 ya. Berarti dia hanya salah 2. Untuk yang kedua, ini akan berkelompok ya. Jadi perwakilan 1 orang 1 saja. Oke, silakan di-scan. 1 kelompok 1 saja. Diberi nama kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Sudah masuk semua ya? Oke, mulai ya. Jawab 3 soal dengan benar untuk mengumpulkan harta karun untuk koleksi Anda. Nah. Ayo. Masih dipimpin oleh kelompok Tiger. Siapa ini kelompok Tiger ini ya? Oke. Dapat ganda.
sudah. Penentuannya kelompok 2, kelompok 2. Juara 1, dadadadadadadang. Wow. Nah, seru nggak barusan? Oke, untuk berarti next pertemuan kita akan ngadain game gini lagi ya. Kayaknya antusiasnya luar biasa kelas ini ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Bu Nisa ingin bertanya, sudah sejauh manakah kalian memahami materi yang kita bahas hari ini? Kira-kira apa sih yang kalian pahami tentang jujur itu? Berkata apa adanya, tidak berbohong. Kemudian kalau amanah, bertanggung jawab. Nah, benar. Jadi memberikan titipan apapun itu harus menjaganya dengan baik. Nah, Bu Nisa di sini berharap kalian untuk di keseharian kalian untuk bisa menerapkan sifat jujur dan amanah. Kalian kan sudah tahu tadi manfaatnya ketika kita bersikap jujur dan amanah, ya kan? Jika kita tidak jujur dan amanah, tadi juga sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian juga toh. Nanti akan mendapatkan dosa, nanti akan menjadi pertanggungjawaban di hari akhir nanti. Jadi kita sebagai umat muslim harus bisa bersikap dan memiliki sifat yang jujur dan amanah. Oke, untuk minggu depan, untuk tugasnya, silakan kalian membuat poster terkait amanah dan jujur. Kalau tadi infografis, nanti untuk PR-nya silakan di rumah membuat poster terkait amanah dan jujur. Bebas. Boleh amanah, boleh jujur. Posternya di Canva aja, nggak apa-apa ya. Individu. Oke, mungkin cukup hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Bu Nisa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bisa kalian terapkan dalam keseharian kalian, bisa bermanfaat untuk semuanya. Sebelum kita akhiri, boleh untuk ketua untuk memimpin akhir doa. Doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian dari Bu Nisa. Sampai ketemu minggu depan ya. Semoga minggu depan kita akan melewatinya dengan seru lagi kayak hari ini ya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Sudah.